Halo, selamat datang lagi di Veteners. Terima kasih buat teman-teman yang sudah like dan subscribe channel ini. Semoga apa yang saya bagikan bisa berguna bagi teman-teman semua. Sebelum video ini dilanjut, alangkah baiknya teman-teman yang belum subscribe bisa menekan tombol subscribe dan like video ini. Untuk pembahasan kali ini, kita akan membahas tentang paket lengkap soal SKB Kesehatan, full pembahasan gizi dan pangan. Poin-poin apa saja akan kita bahas? Yang pertama mengenai gizi buruk, fortifikasi makanan, indeks massa tubuh, mikromineral untuk ibu hamil, dan pengawasan pangan oleh BPOM. Kita langsung saja masuk pada soal yang pertama. Yang dimaksud dengan kekurangan asupan energi atau kalori dari semua bentuk makronutrien mencakup karbohidrat, lemak, dan protein adalah A. Kwashiorkor, B. Busung lapar, C. Marasmus, D. Kwashiorkor marasmus. Jawabannya adalah ya, yang C. Marasmus. Marasmus adalah kondisi di mana seseorang atau anak kekurangan energi dan kekurangan daripada protein. Dua ini ya, energi dan protein untuk marasmus. Sedangkan untuk kwashiorkor hanya dia kekurangan protein saja. Sedangkan untuk energinya dia tercukupi. Untuk itu kita akan membahas secara lengkap tentang kwashiorkor, marasmus, dan busung lapar. Kwashiorkor adalah kondisi kekurangan atau bahkan ketiadaan asupan protein. Jadi yang perlu kita ingat adalah kwashiorkor. Ini adalah kekurangan protein. Terus tanda yang paling jelas itu adalah edema di bawah kulit, ya, ini ada gambaran untuk anak-anak yang kekurangan protein. Sedangkan yang kedua, marasmus adalah kekurangan asupan energi dan protein. Marasmus adalah kekurangan asupan energi atau kalori dari semua bentuk makronutrien mencakup karbohidrat, lemak, dan protein. Jadi untuk marasmus ini dia kekurangan itu ada dua. Yang pertama kekurangan asupan energi, terus kedua dia kekurangan asupan protein. Sedangkan kalau untuk kwashiorkor ini dia hanya kekurangan asupan protein, sedangkan energinya ada. Terus yang ketiga ada yang namanya kwashiorkor marasmus, disebut juga hongeroedema, adalah kondisi saat anak mengalami satu atau dua gejala kwashiorkor dan marasmus secara bersamaan. Kondisi malnutrisi ini juga disebut dengan busung lapar. Jadi nama lain busung lapar adalah ini, gabungan dari kwashiorkor dan marasmus. Kita lanjut pada soal nomor 2. Ada 4 metode utama fortifikasi pangan. Yang tidak termasuk metode fortifikasi makanan adalah A. Biofortifikasi, B. Biologi sintesis, C. Fortifikasi komersial dan industri, D. Fortifikasi rumah, dan E. Garam beridium. Ya, jawabannya adalah ya, yang E. Karena garam beridium ini adalah hasil daripada fortifikasi pangan. Untuk lebih jelasnya kita akan lihat apa saja yang dimaksud dengan keempat metode ini. Untuk yang pertama, biofortifikasi, yaitu membiarkan tanaman untuk meningkatkan nilai nutrisinya yang dapat mencakup pemulihan selektif konvensional dan modifikasi genetik modern. Contohnya itu seperti beras unggulan, hasil padi olahan. Yang kedua, biologi sintesis, yaitu penambahan bakteri prebiotik ke makanan seperti minuman-minuman prebiotik yang ada kandungan bakteri baiknya itu. Yang ketiga, fortifikasi komersial dan industri. Contohnya seperti tepung, beras, minyak, atau makanan masak biasa lainnya. Kemudian yang keempat, fortifikasi rumah. Misalnya vitamin D tetes untuk anak-anak. Ya, kita lanjut pada soal nomor 3. Apa yang dimaksud dengan fortifikasi pangan? A. Menambahkan zat makro pada salah satu atau beberapa nilai bahan pangan dengan tujuan meningkatkan nilai gizi dan bahan pangan. B. Penambahan zat mikro pada salah satu atau beberapa bahan pangan dengan tujuan meningkatkan nilai gizi pangan. C. Penambahan zat mikro dan makro pada salah satu atau beberapa bahan pangan dengan tujuan meningkatkan nilai gizi bahan pangan, atau D. Semua salah. Jawaban yang benar adalah ya, yang B.
Fortifikasi pangan adalah menambahkan zat mikro saja pada salah satu atau beberapa bahan pangan dengan tujuan meningkatkan nilai gizi pangan. Kita lanjut pada soal nomor 4. Yang bukan termasuk dalam program fortifikasi pangan di Indonesia adalah A. Garam, B. Bumbu penyedap, C. Ikan kaleng, D. Tepung terigu, atau E. Minyak goreng sawit. Yang bukan termasuk adalah ikan kaleng. Apa saja yang termasuk dalam fortifikasi pangan di Indonesia? Yang pertama ada garam, yang kedua ada bumbu penyedap atau MSG, yang ketiga ada terigu, yang keempat ada minyak goreng, yang kelima ada gula pasir, yang keenam ada kecap, dan yang ketujuh ada beras. Untuk bumbu penyedap atau vetsin ada penambahan vitamin A. Untuk garam ada penambahan iodium. Untuk tepung terigu ada penambahan beberapa zat. Untuk minyak goreng ada penambahan vitamin A. Untuk beras, targetnya untuk orang miskin, ada penambahan beberapa vitamin juga, teman-teman bisa lihat dan teman-teman bisa baca saja. Soal nomor 5, dalam fortifikasi pangan yang bukan merupakan komponen penambah utama dalam program fortifikasi adalah A. Iodium, B. Besi, C. Vitamin A, atau D. Vitamin D. Jawabannya adalah ya, vitamin D. Pembahasannya ada iodium, besi, dan vitamin A. Kita lanjut pada soal nomor 6. Berdasarkan Global Nutrition Report atau GNR tahun 2018, Indonesia merupakan salah satu negara yang mengalami beban ganda gizi. Untuk memperbaiki masalah gizi tersebut, pemerintah melakukan fortifikasi pada sejumlah pangan di Indonesia. Salah satu target utama fortifikasi pangan adalah untuk mengurangi tingkat A. Gondok, B. Stunting, C. Overweight pada balita, atau D. Meningkatkan imunisasi. Ya, salah satu target utama untuk kegiatan fortifikasi Indonesia, teman-teman bisa cari saja di internet, yaitu adalah untuk menekan angka stunting yang sementara ini lagi digencar di Indonesia. Kita masuk pada soal nomor 8. Dalam perhitungan indeks massa tubuh, seseorang dikategorikan berat badan dan tinggi badan normal jika nilai IMT-nya adalah A. Di bawah 17, B. 17-18, C. 18,5-25, D. 25,1-27, E. Di atas 27. Jawabannya adalah iya, yang C. Kita masuk aja. Nah, orang dengan kategori kurus itu apabila ini nilai IMT-nya tuh di bawah 17,0 atau 17,0 sampai 18,4. Untuk orang dalam kategori normal itu IMT-nya sekitar 18,5 sampai 25,5. Untuk orang dengan kategori gemuk itu ada 25,1 sampai 27,0 atau di atas 27,0 disebut dengan obesitas. Untuk rumus sendiri menentukan indeks massa tubuh ini, teman-teman bisa ingat kembali, berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan dalam meter dikali tinggi badan dalam meter, atau tinggi badan meter dipangkatkan 2. Contohnya, misalnya ada seorang dengan tinggi badan 165 cm, berat badannya itu 73 kg. IMT orang tersebut adalah untuk berat badannya 67 kg. Untuk tinggi badannya diubah menjadi meter menjadi 1,65 karena dibagi dengan 100. IMT sama dengan rumusnya berat badan per tinggi badan kali tinggi badan. Jadi 67 kg dibagi dengan 1,65 meter kali 1,65 meter, hasilnya 24,6. Nilai MT-nya berada di antara 18 sampai 24. Jadi dia termasuk kategori normal untuk indeks massa tubuhnya. Semoga teman-teman bisa paham ya.
Soal nomor 9, bahan mikronutrien bagi ibu hamil yang berguna untuk perkembangan sistem syaraf bagian mata dan otak ya, bayi pada janin adalah A. Asam folat, B. Zat besi, C. Iodium, D. Kalsium, atau E. Omega 3. Jawabannya adalah ya, yang E. Mata, dan otak. Jadi ini adalah 5 zat mikronutrien yang penting bagi ibu hamil yang teman-teman harus ketahui. Kita lanjut pada soal nomor 10. Seorang anak memiliki berat badan berbanding umur normal, tinggi badan berbanding umur rendah, dan berat badan berbanding tinggi badan lebih. Kesimpulannya, anak memiliki status kesehatan A. Overweight, B. Underweight, C. Normal, D. Stunting. Ya, jawabannya adalah overweight. Untuk lebih jelasnya, kita akan lihat pada tabel ini. Untuk kondisi anak-anak dengan yang seperti di soal tadi, dia punya berat badan berbanding umur adalah normal, tinggi badan berbanding umur adalah rendah, berat badan berbanding tinggi badan adalah tinggi, maka kondisi anak itu sekarang lebih, dulunya kurang, artinya dia sekarang itu sudah overweight atau berat badannya itu sudah naik. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa baca saja ini untuk interpretasi indeks dari kesehatan anak. Ya, kita lanjut pada soal nomor 11. Xerooftalmia adalah penyakit mata yang disebabkan oleh kekurangan vitamin A, vitamin C, B, vitamin K, dan D, vitamin E. Ya, jawabannya adalah ya berhubungan dengan mata otomatis adalah vitamin B. Pada soal nomor 12, vitamin yang berkontribusi mencegah dan menurunkan sakit kepala dan katarak adalah vitamin B1, B2, B12, atau B3. Jawabannya adalah iya, vitamin B3. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa baca saya di sini. Undang-undang terkait pengawasan pemasukan bahan obat tradisional, bahan suplemen kesehatan, dan bahan pangan ke wilayah Indonesia adalah A. Undang-Undang RI nomor 28 tahun 2013, B. Undang-Undang nomor 29 tahun 2013, Undang-Undang RI nomor 30 tahun 2013, atau D. Undang-Undang RI nomor 31 tahun 2013. Jawabannya adalah ya, Undang-Undang nomor 28 tahun 2013. Soal nomor 14. Bahan dasar yang digunakan untuk memproduksi makanan dan minuman tidak dalam kemasan eceran yang siap digunakan oleh konsumen, termasuk bahan tambahan pangan, bahan penolong, dan bahan lainnya adalah pengertian dari A. Bahan, B. Bahan pangan, C. Bahan tambahan pangan, D. Bahan obat, atau E. Bahan suplemen kesehatan. Jawabannya adalah iya, B. Bahan pangan. Untuk lebih jelasnya kita akan lihat apa saja pengertian dari pangan, bahan pangan, bahan tambahan pangan, bahan obat, dan bahan suplemen kesehatan. Ya, bahan pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan dan minuman konsumsi manusia. Itu adalah pangan.
Sedangkan bahan pangan adalah bahan dasar yang digunakan untuk memproduksi makanan dan minuman tidak dalam kemasan eceran yang siap digunakan oleh konsumen, termasuk bahan tambahan pangan, bahan penolong, dan bahan lainnya. Untuk bahan tambahan pangan atau BTP adalah bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat dan bentuk pangan. Untuk bahan obat adalah bahan baik yang berkhasiat maupun tidak berkhasiat yang digunakan dalam pengobatan obat. Yang terakhir, bahan suplemen kesehatan adalah bahan yang dimaksudkan untuk pembuatan suplemen kesehatan mengandung satu atau lebih bahan berupa vitamin, mineral, asam amino, atau bahan lain berasal dari tumbuhan atau bukan tumbuhan. Jadi sudah jelas ya, yang untuk soal ini adalah bahan pangan. Pada soal nomor 15, seorang anak berusia 8 tahun datang ke puskesmas untuk menimbang berat badan. Berat badan normal untuk anak tersebut adalah A 21, B 22, C 23, atau D 24, atau E 25. Jawabannya adalah yang D 24. Pembahasan ini adalah rumus untuk mencari berat badan normal anak dari usia 0 sampai 10 tahun. Jadi 2 dikali N ditambah 8. Untuk soal ini N adalah usia, jadi 2 dikali 8 ditambah 8. Kita kalikan dulu, 2 kali 8 sama dengan 16, baru 16 ditambah 8 sama dengan 24 kg. Jadi rumus untuk berat badan ideal untuk anak untuk usia 0 sampai 10 tahun adalah 2 dikali N ditambah 8. Demikianlah pembahasan kita tentang gizi dan pangan. Semoga ini bermanfaat bagi teman-teman. Untuk teman-teman jangan lupa subscribe, like, share, dan komen di video ini. Semoga video ini berguna bagi kita semua. Untuk link mengenai soal-soal ini saya akan letakkan di kolom deskripsi. Teman-teman bisa download dan tentu bisa belajar kembali. Demikian dari saya, terima kasih dan salam untuk kita semua.